Ya, Celebes People, kebijakan minyak goreng satu harga telah diberlakukan pemerintah sejak 1 Februari 2022. Namun hingga saat ini minyak goreng di pasaran masih tetap langka. Lantas bagaimana hal itu bisa terjadi? Hari ini secara spesial kita akan membahas secara khusus di program obrolan Karebosi bertema minyak goreng langka dan mahal. Telah hadir di studio bersama saya Bapak Hilman Pujana, Kepala Kantor Wilayah 6 KPPU Kota Makassar. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Alhamdulillah. Lalu pengamat ekonomi dari Universitas Boso ada Pak Firman Mane. Apa kabar Pak sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, di segmen pertama Celebes People saya akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Hilman. Minyak goreng ini adalah satu fenomena yang kemudian belakangan menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya di Kota Makassar juga sangat merasakan hal ini. Pandangan Bapak terkait dengan fenomena ini? Oke, jadi terkait dengan minyak goreng ini dari sisi KPPU kita sudah melakukan pengawasan sudah dari tahun kemarin. Karena sebetulnya proses kenaikan harganya ini kan sudah mulai di periode September sampai dengan akhir tahun. Kita masih melihat apakah ini pengaruh karena mau Nataru, tapi ternyata sampai masuk di tahun 2022 harganya bukan tambah melandai tapi malah semakin meninggi. Jadi kalau minyak goreng ini kan sebetulnya tidak terlepas dari pasar raw materialnya, jadi pasar CPO. Jadi di bahan bakunya. Jadi di sana memang terjadi di dunia atau di pasar internasional terjadi kenaikan harga CPO. Nah ini tentunya hal tersebut memiliki dampak ke produk-produk turunannya. Nah ini tentunya terhadap pasar yang seperti itu ada beberapa alternatif yang diambil. Nah kita lihat di situ ada alternatif yang sudah dilakukan oleh pemerintah beberapa hal. Yang pertama terkait dengan penetapan satu harga yang 14.000, adanya rafaksi, kemudian yang dicabut dan sekarang dengan DMO dan DPO. Nah, itu tentunya itu kan merupakan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, lalu KPPU di mana? Nah, KPPU ini konteksnya kami adalah lembaga pengawas persaingan usaha. Jadi kami yang melakukan pengawasan apakah pasar bekerja secara optimal atau tidak. Kalau kita bicara pasar kan ada supply, ada demand. Nah, tentunya kita lihat indikator awalnya untuk kita melihat pasar bekerja baik atau tidak. Kita bisa melihat dari sisi price. Ada kenaikan harga yang signifikan atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barangnya tersedia atau tidak. Nah, untuk konteks fenomena minyak goreng ini terjadi nih dua-duanya nih. Harganya naik, lalu barangnya agak langka. Nah itu menjadi tentunya alarm bagi KPPU. Kita melihat fenomena tersebut dan dari hasil penelitian selama dari akhir tahun kemarin sampai awal tahun 2022 KPPU sudah meningkatkan tahapannya. Tahap penelitian ini naik ke tahapan penegakan hukum. Jadi kita sudah melihat adanya ada indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, mungkin yang sering disebut dengan adanya kartel atau pengaturan di pasar ini, mungkin gitu. Oke, baik. Saya cukup menangkap Pak apa yang Pak Hilman sampaikan bahwa muaranya ini adalah kartel sebetulnya. Nah, dari pandangan Pak Firman sebagai pengamat ekonomi, dari kacamata ekonomi, kalau kita melihat ini sebetulnya apa sih Pak kalau kita melihat fenomena ini kenapa bisa terjadi sementara Indonesia adalah salah satu produsen CPO terbesar kedua di Indonesia kalau nggak salah. Nah seperti yang disampaikan oleh Pak Hilman tadi bahwa ini sebetulnya sebuah fenomena juga. Kalau dari pandangan Bapak, kalau ditinjau dari kacamata ekonomi seperti apa? Ya, jadi sebelum kita sampai kepada mengapa masalah ini terjadi, faktanya di lapangan memang kita jumpai bahwa masyarakat ini cukup mengeluh dengan fenomena minyak goreng ini. Padahal sebenarnya minyak goreng ini kan kebutuhan mendasar, ya kebutuhan vital bagi masyarakat. Tapi kok di masyarakat justru minyak goreng ini menjadi
sesuatu yang sepertinya dipermainkan, harganya selangit, lalu kemudian menjadi langka. Akhirnya kan beberapa waktu yang lalu masyarakat kemudian mensubstitusi minyak kemasan itu ke minyak curah atau minyak jelantah. Tapi pada kenyataannya minyak curah juga mengalami kenaikan karena sesuai dengan teori permintaan, ketika permintaan tinggi lalu kemudian stoknya terbatas, pasti akan memicu kenaikan harga. Nah, sebenarnya di sini harusnya hadir juga dari pihak pemerintah untuk kemudian menjelaskan kepada kita mengapa justru minyak goreng ini menjadi sesuatu yang sedemikian didramatisir seperti itu. Dari sisi ekonomi tentu kita melihat bahwa di sini ada permainan, ya, ada spekulasi di dalamnya yang mungkin pihak-pihak tertentu seperti tadi ada istilah kartel yang ingin memainkan harga, mungkin bisa dipandang dari berbagai sudut, ya, mungkin dari politik apa segala macam. Tetapi yang pasti bahwa dengan langkanya minyak goreng ini, maka tentu yang akan menjadi korban itu adalah masyarakat itu sendiri. Walaupun ternyata setelah minyak goreng ini mengalami kenaikan, lalu kemudian pemerintah membuat satu kebijakan dengan adanya penetapan satu harga yang kemarin berlaku 1 Februari. Tetapi ternyata untuk memperoleh minyak goreng itu juga ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Saya pernah mendampingi istri saya untuk membeli minyak goreng, ternyata harus menyetor kartu keluarga. Apa hubungannya membeli minyak goreng dengan kartu keluarga? Ini kan semua memicu atau memantik kalimat tanya yang mengapa sebenarnya minyak goreng ini menjadi sesuatu yang begitu didramatisir seperti itu. Nah, oleh karena itu tentu sebenarnya untuk menghindari polemik ini memang pemerintah harus turun tangan, ya, karena bagaimanapun juga pemerintah adalah pengayom masyarakat. Ketika masyarakat menghadapi berbagai kesulitan ekonomi, maka pemerintah sebagai regulator mestinya memainkan peran secara serius dan maksimal. Ya, kebijakan satu harga ini tidak terlalu berdampak karena ternyata masih ada beberapa outlet bisnis yang justru menjual dengan harga yang tinggi seperti 21.000 atau 20.000 dengan alasan bahwa ini masih stok lama. Ya, berarti tidak diikuti dengan penarikan stok lama diganti dengan stok yang baru. Baik. Itu kan berarti kebijakan itu tidak menangkap maksud Pak Firman bahwa ada indikasi permainan di sini. Iya. Olehnya itu pemerintah diminta hadir. Iya, hadirnya harus. Pak Hilman adalah bagian dari pemerintah. Nah, apa yang telah dilakukan oleh KPPU sebagai lembaga atau institusi independen yang menangani terkait dengan pengawasan persaingan usaha? Tadi juga disampaikan Pak Hilman bahwa ada indikasi kartel di sana. Selain mengungkap kulit-kulitnya bahwa memang ada indikasi kartel, langkah nyata yang kira-kira dilakukan seperti apa? Apakah ada sanksi nanti atau seperti apa? Oke, jadi mungkin sedikit mengklarifikasi, ya. Jadi terkait dengan apakah KPPU on behalf pemerintah atau tidak. Oke, memang KPPU ini lembaga negara bantu, jadi auxiliary state bantu. Jadi kami memang diberikan mandat sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 untuk yang pertama tentunya melakukan penegakan hukum terhadap Undang-Undang 5 Tahun 99, di mana di dalamnya ada salah satu pasal yang mengatur tentang kartel tadi. Kemudian yang kedua, kami bisa memberikan advokasi persaingan terhadap regulasi. Jadi kalau ada regulasi pemerintah yang nggak sesuai, kita bisa memberikan saran pertimbangan. Yang ketiga, kita bisa melakukan merger control, pengawasan merger. Jadi penggabungan perusahaan atau akuisisi, ini bisa kita lakukan pengawasan. Dan yang terakhir, KPPU sesuai undang-undang di UMKM, kita bisa melakukan pengawasan kemitraan. Jadi 4 tusi kami sih itu. Jadi lebih kepada pengawasan sih Pak, ya, tidak sampai ke penindakan. Sampai ke penindakan. Jadi di KPPU mungkin saya sedikit ceritakan kalau yang tadi, kalau misalnya nanti ditemukan alat bukti seperti apa, kan ini proses penelitian di awal, lalu masuk ke tahapan penegakan hukum. Kalau penegakan hukum kita sudah bahasanya pemenuhan alat bukti. Jadi nanti pemenuhan alat bukti, kita masuk ke tahapan penyelidikan, lalu ada sidangnya, Bang. Di KPPU nanti ada sidang. Nah, di sini sudah semacam seperti persidangan, jadi ada terlapor, ada KPPU sebagai penuntutnya, nanti bisa saling kuat-kuatan alat bukti. Jadi kita KPPU menduga Anda melakukan kartel. Tentunya nanti dari pihak pelaku usaha bilang dengan alat buktinya, KPPU dengan alat buktinya, nanti majelis komisi yang akan memutus apakah ini terbukti atau tidak, ada kartel atau tidak. Itu melalui persidangan. Nah, outputnya
di persidangan itu adalah putusan. Putusan ini bisa memberikan denda, sanksi. Tapi berkaitan dengan sanksi itu nanti menjurus dan mengkristal pada sanksi Pak ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah termasuk KPPU juga di dalamnya. Pertama saya ke Pak Hilman dulu. Ini tadi agak terpotong nih Pak. Kita agak menggantung terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pengusaha yang memainkan harga kemudian yang muaranya adalah kelangkaan stok di pasaran. Seperti apa kalau kita melihat dan monitoringnya sejauh ini? Oke, jadi kalau terkait sanksinya nanti kan setelah proses tadi penegakan hukum ya, sedikit saya flashback lagi di proses persidangan, lalu outputnya adalah putusan KPPU, misal di situ menyatakan bersalah saat dan meyakinkan melanggar pasal 11 atau pasal 5 tentang kartel. Nah, di situ nanti ada putusannya, ada beberapa putusan, jadi bisa memberikan denda. Nah, dendanya ini pakai persentase karena dia sudah dirubah di Undang-Undang Ciptaker Omnibus Law dengan persentase sekarang. Kalau yang dulu kita pakai 1 sampai 25 miliar. Kan, tapi kalau seiring kebutuhan, kalau kita bicara 25 miliar 10-20 tahun yang lalu mungkin besar. Tapi kalau 25 tahun sekarang kan kalau bagi sisi bisnis mungkin kecil ya mungkin. Jadi kita pakainya persentase. Jadi memang selanjutnya kita juga bisa memberikan perintah untuk menghentikan kegiatan kartel tersebut seperti itu. Pak, kalau di Makassar sendiri, kalau kita melihat ini seperti apa? Apakah ada indikasi permainan juga? Dan kalau iya, ada berapa kira-kira perusahaan yang terlibat atau produsen atau distributor yang terlibat dalam permainan ini? Jadi konteksnya kalau yang ini kan kalau kita bicara minyak goreng ini kan konteksnya kita bicara pasar secara nasional. Jadi tidak hanya regional cuma terjadi di Sulawesi Selatan atau di Makassar saja. Nah, kami di kantor wilayah tentunya sudah dari tahun kemarin juga kita mensupport. Jadi kita melakukan pengawasan, kita melakukan pengumpulan informasi, baik harga, baik stok, yang kemudian selalu kita lakukan koordinasi dengan pusat. Nah, terhadap proses tadi, tentunya KPPU kita melihat konteks kartel ini kita harus bicara pasar secara menyeluruh. Kita bicara tidak bisa sepotong hanya minyak goreng saja, karena ini kan merupakan produk turunan. Jadi mau tidak mau kita juga harus bicara tentang konteks supply CPO-nya seperti apa. Lalu kita juga kan kalau mungkin di media juga sudah disampaikan, perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan perusahaan minyak goreng ini kan ada integrasi vertikal di antara mereka. Meskipun kalau kita bicara integrasi vertikal tidak serta-merta itu salah. Harus kita buktikan perilakunya apakah dengan adanya integrasi ini mengganggu pasar enggak? Nah, ini yang memang yang KPPU lakukan. Jadi karena kita bicara secara menyeluruh, tentunya kita harus kita cek dari hulu ke hilir, baik dari produsen, kemudian di distribusinya, kemudian sampai ke retailnya. Nah, ini harus kita lihat nih sebetulnya yang terhambat ini mana? Apakah di retail, apakah di distribusi, apakah di distribusi G1, atau bahkan mungkin karena pasokannya memang tidak dikirim oleh produsen. PO-nya misalnya dia sudah PO sekian ratus karton, tapi ternyata tidak dikirim atau di apa. Kita harus melihat secara menyeluruh seperti itu. Jadi dan mungkin sedikit informasi, kami sudah di dalam proses ini sudah memanggil beberapa produsen minyak sawit tapi sementara dipusatkan di Jakarta, karena kalau kita bicara Indonesia mungkin khususnya Makassar ini kan kita pasarnya ya. Kalau pelaku usaha minyak sawit belum ada kayaknya di wilayah Sulawesi gitu ya. Tidak ada aja, mungkin agak sedikit ada bahan baku banyak. Ini juga yang mungkin ada sedikit kita jelaskan. Baik, menarik sekali Pak Hilman penjelasan Bapak bahwa memang harus kita lihat secara menyeluruh, tidak hanya di Sulsel tapi secara nasional, mulai dari bahan baku dan turunannya juga. Oke, ke Pak Firman tadi. Karena kelangkaan stok ini, apakah ini mempengaruhi stabilitas ekonomi kita di masyarakat atau seperti apa? Ataukah habit masyarakat yang kalau ada panik kalau ada informasi seperti ini juga berpengaruh terhadap itu, atau seperti apa kalau Anda melihat? Iya, saya kira dengan kelangkaan minyak goreng ini itu tentu akan mempengaruhi bisnis, melihat bisnis. Apalagi
outlet-outlet bisnis yang bergerak dengan bahan dasar minyak goreng itu, seperti pekerja-pekerja di sektor informal seperti gorengan atau mungkin rumah makan dan segala macam. Tentu ini akan terdampak dengan masalah ini. Nah, sehingga saya sangat apresiasi dengan sikap daripada KPPU yang meminta pemerintah untuk tegas memberikan sanksi kepada para pelaku-pelaku yang menyimpang lah, seperti misalkan kartel segala macam. Karena dengan sanksi ini paling tidak nanti akan memberangus pihak-pihak yang memang ingin mengambil kebermanfaatan dalam atau mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Apalagi menjelang bulan Ramadan ini, saya kira mungkin ada kaitannya dengan Pak Firman. Iya. Jadi artinya pemerintah tidak bertaji dalam tanda kutip hal fenomena ini. Saya kira dalam beberapa kasus memang pemerintah sepertinya kurang serius dan kurang tegas di dalam memperlakukan satu aturan, termasuk memberi hukuman terhadap para pelanggar, sehingga para pelanggar peraturan itu seakan-akan tidak jera dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau tindakan pemerintah. Saya kira dengan arahan daripada KPPU itu, ya paling tidak misalkan pemerintah kemudian memberikan sanksi baik secara administrasi atau kalau perlu mencabut izin usaha daripada pelaku-pelaku bisnis yang melakukan penyimpangan itu. Nah, itu saya kira bisa memberikan efek jerah sehingga tidak lagi bermain di saat masyarakat membutuhkan minyak goreng seperti ini. Pak, kalau dari hasil pengamatan Anda, apakah ini menjadi tren tahunan atau memang ini fenomena baru sebetulnya? Sebetulnya kalau kita lihat minyak goreng ini tidak kali ini saja, Pak, mengalami kelangkaan atau mungkin kenaikan harga. Sehingga kalau memang pemerintah serius, mestinya ini tidak terulang. Karena ini bukan kali pertama sih sebenarnya kita melihat bahwa minyak goreng ini mengalami kenaikan harga dan kelangkaan. Sudah terjadi beberapa kali, tetapi kenapa ini mesti berulang? Nah, oleh karena itu semestinya pemerintah ketika misalkan melihat fenomena ini mestinya bisa diselesaikan dengan cepat karena kasus ini sudah berulang. Nah disitulah kita selaku pengamat ekonomi mengharapkan bahwa kalau memang pemerintah memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakatnya, maka mestinya kepedulian itu harus diturunkan sepenuhnya, termasuk misalkan membangun harmonisasi hubungan antara misalkan pemasok bahan baku seperti CPO tadi atau kelapa sawit itu dengan produsen minyak ini, sehingga sustainability atau keberlangsungan daripada usaha ini itu tidak terhalang oleh berbagai faktor-faktor. Karena bagaimanapun juga dengan kelangkaan ini tentu yang menjadi korban itu adalah masyarakat. Sehingga kita berharap bahwa dengan kasus ini seharusnya pemerintah itu betul-betul memperlihatkan tajinya memperlihatkan tanggung jawabnya agar masyarakat betul-betul bisa terlindungi dengan kebijakan-kebijakan dan regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah. Agak menarik Pak Firman, hasil pengamatan Anda dan juga komentar Anda terkait dengan langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama saya ke Pak Hilman dulu. Secara konkret Anda tadi secara gamblang menyampaikan regulasinya, tetapi konkretnya yang dilakukan di lapangan itu secara konkret itu kira-kira seperti apa yang KPPU telah lakukan bersama pemerintah? Oke, jadi KPPU di sini ada beberapa peran yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi mungkin sesuai dengan tugas fungsi kita yang penegakan hukum itu memang domainnya KPPU lah, itu sudah jalan. Nah, di sini fungsi pengawasan kita kan tergabung juga di Satgas Pangan. Jadi di sana ada dari pemerintah Pemprov, ada dari Pemkot, khususnya di Dinas Perdagangan yang aktif. Kemudian dari teman-teman Satgas Pangan di Polda Sulsel. Nah, di sana terkait minyak goreng ini kami sudah beberapa kali melakukan rapat dan kita panggil baik retail maupun distributor di wilayah Makassar khususnya. Dari beberapa distributor dan retail tersebut memang kita panggil kemarin, sempat kita tanyakan yang pertama tentu ada stoknya atau tidak, kemudian bagaimana proses pendistribusian atau prosedur yang dihadapi oleh teman-teman distributor ini, karena kan tentunya saat ada suatu kebijakan ini
implementasi di bawah ini yang memang perlu kepastian tentunya, baik dari distributor maupun retail. Ini kan yang dibutuhkan adalah kepastian. Misal seperti yang disampaikan kemarin, ya siapa Pak yang bakal menjamin barang ini akan akan bisa selisihnya akan dikembalikan ke kami. Yang pertama itu. Mungkin juga tadi nyambung Bapak disampaikan kok beli kakak ada kalau nggak minyak pakai kakak gitu. Itu juga sempat tanyakan itu. Ada juga beberapa yang distributor menyampaikan Pak ini kan subsidi Pak. Jadi memang harus jelas. Ada juga dari mereka dari pusatnya mereka juga menyampaikan ini harus ada dokumen pendukung lah yang menyatakan bahwa ini tidak salah sasaran, ini tidak kemana-mana gitu. Itu yang jadi memang tidak semudah implementasinya memang tidak semudah itu di lapangan. Nah, ini tentunya terlepas dari itu mungkin nanti Bapak yang lebih tepat menyampaikannya. Tapi paling tidak upaya-upaya pemetaan masalah di lapangan itu sudah dilakukan. Sudah kami sudah kumpulkan, kita juga sudah turun kemarin, sempat turun ke beberapa distributor yang di distributor beberapa minyak goreng ini. Ya memang ada yang ada stoknya, ada yang masih belum. Nah ini mungkin kalau buat kami ini prosesnya adalah proses pengumpulan data informasi kan. Jadi ya kalau saya sambil menyelam minum air sambil jalan memang pengawasan bareng teman-teman, kita juga dapat informasi. Baik Pak Hilman. Saya ke Pak Firman ini agak cukup menarik yang disampaikan oleh Pak Hilman ini berkaitan dengan upaya yang telah dilakukan, ada pemetaan dan juga informasi-informasi yang dilakukan di lapangan ternyata sudah ada. Namun pada kenyataannya dari kajian ilmu ekonomi itu sebetulnya apakah ini sudah cocok yang dilakukan oleh pemerintah bersama Satgas tentunya dengan dalam teori ilmu ekonomi sebetulnya seperti apa? Ataukah ada saran dan solusi lain kira-kira kalau Anda melihat fenomena ini? Jadi saya kira kalau memang pemerintah serius ya untuk menangani masalah ini, saya kira kita tidak akan berlama-lama seperti ini. Tetapi memang pemerintah kelihatannya sulit untuk berbuat lebih banyak karena pertama misalkan pemerintah tidak menjadi owner ya daripada bisnis ini. Tapi sebagai regulator ini Pak. Hanya sebagai regulator. Nah seperti ketika misalkan penetapan satu harga, bisa jadi pemerintah memberikan penetapan satu harga 14.000, tetapi pemain di level taruh misalkan di produsen atau mungkin retail dan segala macam mungkin tidak cocok dengan kebijakan pemerintah. Ya buktinya apa? Sekalipun harganya diturunkan menjadi 14.000 per liter, tetapi kan justru langka. Buat apa murah kalau langka? Harusnya kan kalau misalkan pemerintah memberikan kebijakan penurunan harga ya harus disupport lagi dengan mengadakan stoknya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya kalau begitu Pak, aturan satu harga kemarin itu tidak dilakukan dengan kajian yang matang. Iya, artinya harusnya diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Tidak boleh secara parsial. Harus komprehensif seperti yang disampaikan tadi. Apalagi kalau kita melihat Indonesia ini kan luar biasa dari sisi sumber daya alamnya kan, melimpah ruah, penghasil kelapa sawit justru terbesar di dunia. Tetapi kenapa justru Indonesia malah kesulitan dari sisi minyak goreng? Bahkan harga minyak goreng di Malaysia itu jauh lebih murah ketimbang Indonesia. Nah, ada apa sebenarnya di sini? Nah, ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah terhadap penyelesaian persoalan ini itu tidak tuntas. Ya, harusnya kan totalitas pemerintah di dalam menyelesaikan persoalan ini, karena ini adalah tanggung jawab dia sebagai pemerintah. Tetapi memang kalau kita mencermati kebijakan-kebijakan pemerintah, ya memang seperti itulah, tidak tuntas dalam berbagai persoalan. Misalkan kita masih bermasalah dari sisi keuangan atau krisis keuangan, bahkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani 2023 Indonesia itu betul-betul akan mendapatkan krisis keuangan. Tetapi kok memaksakan diri misalkan untuk pindah ibu kota, karena itu kan kebijakan-kebijakan yang tidak asyik lah begitu ya. Sementara kita masyarakat ini masih dalam kesulitan-kesulitan yang di berbagai elemen kehidupan. Ya, tetapi kenapa justru ada kebijakan lain yang justru akan menguras sumber daya keuangan negara kita. Nah, itu yang saya maksud bahwa ketika pemerintah sebenarnya serius untuk menangani masalah ini tidak
bukan persoalan yang besar lah. Persoalan minyak goreng tuh sumber daya kita melimpah, ya. Kekayaan alam kita melimpah, hasil produksi kelapa sawit kita juga melimpah. Apa yang menghalangi untuk memproduksi minyak goreng sedemikian besarnya, ya? Jangan sampai memang tidak ada kepedulian terhadap rakyat. Kasihan rakyat yang jumlahnya sampai ratusan juta itu tidak diperhatikan. Yang disampaikan Pak Hilman ini berkaitan dengan solusi yang ditawarkan oleh Pak Firman tadi, bahwa regulasi itu seharusnya tidak dilakukan secara parsial, tapi harus secara komprehensif bagi semua peluang-peluang dari regulasi yang lain. Kalau Anda melihat seperti apa dari solusi yang ditawarkan oleh Pak Firman tadi? Ya, tentunya kalau sebuah kebijakan ini kan tentunya pasti ada impact analisisnya, ya. Yeah. Jadi ada dampaknya seperti apa. Nah, ini kan kalau terhadap pemerintah ini kan yang kajian yang sudah kebijakan yang sudah dikeluarkan, baik yang satu harga maupun apa, ini kan kalau kita lihat memang kalau dari kacamata KPPU ini bentuk intervensi pemerintah di pasar, dan itu sah. Kalau intervensi pemerintah di pasar itu sah. Tinggal itu tadi, tinggal bagaimana implementasinya. Tentunya kan saat sebuah kebijakan ada infrastruktur di bawahnya yang harus bisa mengimplementasikannya. Itu yang mungkin ya dari tempat saya. Oke. Saya akan bertanya ke Pak Hilman. Pak Hilman, ini Anda tadi telah memetakan indikasi-indikasi yang terjadi di lapangan. Muaranya adalah indikasi kartel. Kalau hasil temuan itu kira-kira butuh berapa waktu lama untuk membuktikan ini lalu dibawa ke persidangan niaga? Oke. Jadi tahapan, ya, kita bicara tahapan. Ini nanti kan prosesnya naik ke tahapan penyelidikan, ini proses pengumpulan alat bukti. Nah, di situ ada proses pengumpulan alat bukti, ini salah satunya pemanggilan para pihak, kemudian saksi, ahli, dan lain-lain. Nah, tentunya kita sih tentu akan berupaya semaksimal mungkin dan secepat mungkin. Tetapi kan karena KPPU ini adalah lembaga hukum, tentunya kami ada standar pemenuhan alat bukti yang harus kami penuhi. Minimal pasti 2 alat bukti harus bisa dipenuhi. Nah, terhadap hal tersebut, karena ini proses kali penyelidikan, kita memang tidak ada batasan waktu, ya. Jadi memang ada, kalau di surat tugas ada batasannya, tapi bisa diperpanjang. Tapi tentunya bisa kami sampaikan bahwa KPPU concern terhadap minyak goreng ini. Kami sudah selalu di rapat koordinasi, pimpinan juga menyampaikan fokus terhadap hal-hal yang memang punya dampak ke masyarakat. Praktis sudah berapa lama Pak melakukan sejak awal turun ke lapangan menangani ini? Kalau ini kan sebetulnya kalau naik ke tahapan penegakan hukum kan baru mungkin sekitar 2 mingguan ini. Sekitar 2 mingguan ini masuk ke tahapan proses penegakan hukumnya. Nah, ini tentunya ada, kalau bisa cepat dapatnya. Nah, ini kan tentunya tantangan lah buat kami. Kalau kami saya tidak mau bilang hambatan, ya, tapi tantangan di dalam pembuktian kartel ini. Memang pembuktian kartel ini tidak semudah dibicarakan. Jadi ini kan barang yang kita harus membuktikan adanya kesepakatan di antara para pelaku usaha. Nah, tentunya dengan semua keterbatasan yang dihadapi oleh KPPU dari sisi kewenangan dan lain-lain, tentunya kita tetap akan secara optimum lah dalam proses untuk proses penegakan hukum ini. Kita menunggu Pak hasil akhir dari upaya-upaya yang dilakukan oleh KPPU. Tapi sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin ke Pak Firman dulu. Kalau Anda melihat dari kacamata ekonomi, kira-kira fenomena ini akan berakhir kapan Pak? Masyarakat butuh kepastian. Ya, artinya kita berharap, saya selaku pengamat ekonomi, ya, berharap bahwa masalah ini janganlah terlalu lama, ya, diselesaikanlah dengan cepat, karena ini kan sudah menjelang Ramadan. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan masyarakat masih terganggu dengan kelangkaan minyak goreng, sementara mereka harus beribadah misalkan secara khusyuk di dalamnya. Sebenarnya kalau pemerintah ingin serius di dalam menangani masalah ini, saya kira tidak sulit, bahkan tidak butuh waktu terlalu lama untuk menyelesaikan persoalan ini. Cuma memang seperti yang kita bicarakan dari awal, bahwa memang
keseriusan itu yang mungkin belum sepenuhnya ada. Karena bukan hanya persoalan minyak goreng saja yang bermasalah di negeri ini. Sekali waktu misalkan juga garam. Beberapa petani garam di Madura itu akhirnya mengalami kerusakan garam misalkan ya, karena justru pemerintah mengimpor garam dari Australia ya, karena dengan alasan kualitas garam Madura itu relatif rendah dibandingkan dengan ini kan tidak menyelesaikan persoalan. Mestinya pemerintah kalau memang mau serius memperhatikan rakyatnya itu mestinya produksi garam itu yang ditingkatkan kualitasnya, jangan justru membunuh dengan mengimpor garam. Nah ini khawatirnya juga terkait dengan ekspor impor lagi, mungkin saja kita menghasilkan banyak CPO tetapi justru kita ekspor ke luar negeri, lalu kemudian di luar negeri diproduksi lalu kemudian diimpor garam minyak goreng ini. Nah ini yang kita khawatirkan seperti itu. Nah, oleh karena itu tahapan-tahapan yang disampaikan tadi oleh Pak Hilman ini kita berharap itu betul-betul dapat dieksekusi dengan baik sehingga bagi kartel atau misalkan perusahaan-perusahaan yang nakal itu betul-betul bisa dieksekusi, ya bisa dihakimi secara tepat dengan memberikan efek jera agar masyarakat ini tidak menjadi korban. Karena kasihan masyarakat, kita ini selaku pengamat ekonomi tentu berharap bahwa dengan kacamata ekonomi kita berharap bahwa pemerintah betul-betul memperhatikan dan peduli terhadap rakyat, karena kasihan negeri kita gemari pahlawan Cinawi ya bagaikan zamrud khatulistiwa tetapi penduduknya menderita terus dengan kekurangan dan segala macam. Ini ada apa ini? Tentu yang orang salahkan pasti pemerintahnya kok tidak care banget terhadap rakyatnya sendiri. Jangan sampai mereka hanya care terhadap pemilik kapital atau oligarki dan segala macam. Nah saya kira itu yang pokok permasalahan di sini ya. Pak, kira-kira kalau Anda menyambung pertanyaan Pak Firman di segmen sebelumnya tadi, kira-kira kelangkaan minyak goreng ini mempengaruhi komoditas lain nggak kalau kita melihat dari sisi ekonomi? Di mana-mana itu kalau misalkan ada satu materi ekonomi atau produk ekonomi yang bermasalah, biasanya itu memang memberikan multiplier efek terhadap komoditi-komoditi yang lain. Contoh misalkan ketika minyak goreng terbatas, berarti dia akan mereduksi produk pengusaha-pengusaha gorengan ya untuk meminimalisasi jumlah produknya, atau mungkin menggunakan minyak dengan kualitas yang lebih rendah. Ini kan kualitas produknya menjadi rendah. Hanya masyarakat kemudian menjadi enggan untuk membeli produk gorengan yang mungkin kualitasnya rendah. Akhirnya ekonomi terganggu. Akhirnya terjadi kelesuan ekonomi. Nah ini yang berbahaya. Ada yang dilakukan KPPU untuk mengantisipasi adanya efek domino dari fenomena minyak goreng ini terhadap komoditas yang lain? Iya, kalau KPPU kan kita nggak bisa terlalu jauh sampai ke sana. Kita memang sesuai dengan tugas fungsinya. Kita terbatas diskusinya kami saat ini ya, kami memang fokus di penegakan hukum itu. Kami mohon doanya lah dari masyarakat juga agar ini bisa cepat kita selesaikan, cepat bisa kita tangani, dan memang dari sisi pelaku usahanya juga kooperatif lah untuk bisa ini. Sebagai closing statement, kira-kira dari Pak Hilman seperti apa Pak untuk menjaga kestabilan harga dan juga pasokan di pasaran terkait dengan minyak goreng ini? Oke, jadi mungkin untuk jangka pendek intervensi pemerintah yang saat ini sudah ada dari DMO maupun DPO mungkin salah satu yang cukup baik ya, mungkin sudah ada intervensi dari pemerintah. Akan itu dari untuk jangka pendek ya. Jadi masih temporer saja. Kita kalau mau kita bicara permasalahan, kita harus melihat pasar tadi secara utuh tadi. Jadi kita kalau di KPPU kita melihat pasar ini frameworknya structure conduct performance. Jadi kita lihat strukturnya dulu. Jadi struktur pasar ini kan di sini oligopolistik. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang menguasai sebuah pasar. Nah tentunya solusi atau saran yang bisa diberikan oleh KPPU salah satunya adalah ya pemerintah harus bisa memancing nih, ada pemain baru di sektor produsen minyak goreng ini. Jadi kan tidak semua perusahaan kelapa sawit ini jadi produsen minyak goreng. Nah, ini tentunya kalau misal ini bisa ditumbuhkan semakin banyak nih pelaku usaha minyak goreng di Indonesia. Jadi misal kita tidak terlalu tergantung terhadap pelaku-pelaku usaha yang
konsentrasi pasarnya cukup tinggi. Iya. Jadi itu jadi secara mungkin itu untuk jangka panjangnya. Untuk jangka panjang memang perbaikan struktur pasar ini perlu dilakukan oleh pemerintah. Dan itu tentu menumbuhkan pelaku usaha baru, Pak, ya? Betul, betul. Jadi nanti ada pelaku usaha baru yang mau masuk ke sebuah pasar, tentunya buat konsumen akan semakin banyak pilihan. Semakin banyak pilihan. Kalau misalnya nanti ada terjadi hal-hal lain, nah ini kan semakin banyak pelaku usaha. Kalau buat KPPU semakin kompetitif, di mana semakin sulit untuk mereka untuk melakukan koordinasi atau untuk melakukan kartel tadi. Tapi saran ini memang sudah disampaikan, Pak? Sudah, untuk dari pimpinan mungkin sudah beberapa kali disampaikan bahwa itu untuk long term-nya ya, untuk jangka panjangnya. Baik, closing statement-nya dari Pak Firman. Iya, Kira-kira baik. untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng dan juga stok di pasar itu seperti apa? Jadi sebenarnya closing statement ini saya dalam bentuk pengharapan lah. Yang pertama kepada masyarakat, ya tentu kita berharap mari bersabar dulu, bersabar dan berdoa agar kelangkaan minyak goreng ini bisa berlalu dengan cepat. Kalau perlu kita berharap bahwa kelangkaan ini tidak terjadi sampai kemudian Ramadan datang, insya Allah. Kemudian yang kedua, kami berharap kepada pemerintah betul-betul bisa memberikan regulasi yang betul-betul berpihak kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang strategis yang betul-betul dapat menjadi solusi dari persoalan ini. Saya kira penyelesaian persoalan ini sangat tergantung di tangan pemerintah, ya, karena semua bentuk kekuasaan menguasai sumber daya manusia, menguasai sumber daya alam, sumber daya produksi itu semua ada di pemerintah. Sehingga saya kira dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran itu mudah untuk menyelesaikan persoalan sepanjang ada keseriusan di dalam penanganan persoalan-persoalan ini. Saya kira tidak ada masalah yang sulit untuk diselesaikan. Nah, jangan sampai justru dalam penyelesaian persoalan itu pemerintah tebang pilih, mengorbankan masyarakat lalu kemudian mementingkan kepentingan misalkan oligarki. Karena dalam beberapa fenomena-fenomena yang kita lihat ada kecenderungan seperti itu. Masyarakat yang menjadi korban, ya. Dan saya kira tidak perlu dibedakan di sini berbagai fenomena-fenomena itu. Dan dari KPPU sendiri kami berharap betul-betul bisa melakukan integrasi tugas dengan baik agar betul-betul pelaku-pelaku kartel ini bisa dihukumi secara tegas, ya, agar menjadi efek jerah sehingga bisa kemudian mengembalikan minyak ini sebagaimana biasanya. Ya, baik, terima kasih Pak Firman. Pak Firman, ini adalah sesi terakhir dan juga Pak Firman. Yeah. Semoga diskusi kita pada kali ini bisa memberikan solusi dan juga referensi bagi pemerintah dalam hal menangani stabilitas minyak goreng di pasaran sehingga tidak lagi langka dan membuat masyarakat makin menjerit. Ya, pemirsa, terima kasih Anda telah bersama kami selama beberapa menit yang lalu, dan kita berharap pemerintah segera memberikan solusi atas fenomena kelangkaan minyak goreng yang muaranya adalah naiknya harga minyak goreng dan juga pasokan yang cukup langka di pasar. Kita berharap pemerintah mendengarkan suara rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Saya Mardiantola Hamid, program Karemosi, minyak goreng mahal dan langka. Sampai jumpa.